Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sapari. Saya adalah guru di SMA Negeri 1 Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1 gelombang 2 di Universitas Negeri Manado, Prodi Teknik Komputer dan Informatika. Dengan nomor NIM PPG 22906217. Pada hari ini, tanggal 12 Juni, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMA Negeri 1 Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 10 dengan materi sistem komputer dengan subtema komputer dan komponen penyusunnya. Mohon masukan dan saran bimbingannya agar ke depan bisa lebih baik lagi. Berikut video praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Oke, apa kabar anak-anak? Ada yang sakit nggak hari ini? Nggak ada. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak minta kalian untuk coba lihat pinggir-pinggirnya. Siapkan dulu meja dan kursinya. Kalau semuanya ada makanan, ada sampah, ada apapun itu disingkirkan dulu atau disimpan dulu ya di tempatnya masing-masing dulu. Simpan dulu ya. Kalau semuanya areanya bersih, kita belajarnya juga enak. Oke, sambil berjalan, sebelumnya Bapak akan mengecek untuk absensi dulu ya. Bapak akan absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Masih semangat? Masih. Oke, Bapak ya. Mudah-mudahan hari ini ada manfaatnya ya. Oke, selamat berjumpa lagi. Di minggu sekarang kita akan belajar materi yang berbeda dari minggu sebelumnya ya. Kalau semuanya minggu sebelumnya itu kita belajar tentang integrasi perkantoran, mulai dari Excel, Word, dan PowerPoint. Hari ini, minggu ini kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu sistem komputer ya. Submaterinya adalah komputer dan komponen penyusunnya. Kita masuk ke materi. Bapak ingin memberikan motivasi buat kalian. Kalau seumpamanya kalian lulus dari sini, pengen jadi apa? Pengusaha. Ada yang mau terus sekolah? Nggak ada? Ada. Harus ada ya, karena menuntut ilmu itu. Nah, zaman sekarang ini zaman globalisasi, ada penambahan dari yang namanya perangkat-perangkat yang berhubungan dengan komputer. Oke, untuk pertemuan kali ini materinya adalah sistem komputer dan submaterinya adalah komputer dan komponen penyusunnya. Tujuan pembelajaran dari materi sekarang ini, ada yang tahu nggak? Coba baca, apa itu? Tujuan dari pembelajaran materi sistem komputer dengan submaterinya tentang komputer adalah sebagai berikut. Mengidentifikasi komponen penyusun komputer yang digunakan. Lebih mampu membedakan fungsi komponen-komponen dan sendiri. Jadi tujuannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi komponen penyusun komputer yang digunakan. Ya, salah satunya ya hardware, software, sama hardware.
Terus peserta didik mampu membedakan fungsi komponen-komponen I/O. Apa itu I/O? Input, output, ya. Input, output. Kalau di saklar itu 1, 0 itu nyala, mati, on off, ya. Penyusun komputer menggunakan bahasa sendiri. Jadi nanti pakai bahasa sendiri aja. Oke, dari sini sebenarnya cuma ada 3 pendukung, 3 yang paling penting, ya. Yang pertama itu ada input device, ya. Yang kedua ada processing device, yang ketiga ada output device. Kalau keyboard segala macam mouse itu masuknya ke input device, ya, atau alat-alat input. Kalau semuanya prosesor, motherboard itu masuknya ke processing device, ya. Kalau untuk layar monitor itu masuk ke output device, ya. Oke, sesudah mengetahui tujuan pembelajarannya, Bapak ingin bertanya dulu nih. Kapan kalian bekerja dalam kelompok dan presentasi? Kapan kalian bekerja di dalam kelompok dan berpresentasi? Maksudnya bekerja dalam kelompok terus melakukan presentasi. Dan kegiatan ekskul. Saya Pak. Siapa namanya? Namanya Diki Pak. Diki. Ya. Siap, Diki. Kapan? Biasanya pada saat presentasi itu kita lakukan pada saat pembelajaran sama pas ekstrakurikuler Pak. Iya. Salah satunya itu, ya. Ada yang lain? Ada yang lain nggak? Sebenarnya hampir semua pelajaran itu sekarang ada presentasi, ya. Karena memang modelnya begitu. Kalian bekerja secara kelompok terus melakukan presentasi. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, untuk memupuk rasa kebangsaan, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu, ya. Semuanya Bapak mohon berdiri. Oke, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Ikutin ketukan yang ada di sini, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, silakan dibaca modulnya terlebih dahulu. Kalau semuanya kemarin sudah masih nyimpen link Google Site-nya, silakan dibuka karena modulnya ada di dalam situ, ya. Ada di menu materi, ya. Kalau di depan ya bisa juga di depan, nanti Bapak scrollkan lagi gitu. Silakan dibaca-baca dulu. Oke, Rob. Jadi, Ini sudah. Ini sudah.
Oke, setelah kalian tadi membaca modulnya, membaca materinya, sekarang Bapak mau langsung ke materi yang intinya ya. Jadi Bapak minta nanti kalian amati videonya. Bapak akan tampilkan sebuah video yang berhubungan dengan materi tersebut. Nanti kalian dilihat, diperhatikan dan dicermati ya. Soalnya akan ada pertanyaan di situnya. Oke, Bapak putarkan dulu. Udah sampai situ aja. Oke, sudah nontonnya? Sudah. Ada yang dipahami? Ada pastinya, ya. Oke, setelah melihat video, pastinya kalian mempunyai pendapat masing-masing nih. Bapak ingin bertanya nih, setelah kalian menonton video itu. Bapak ingin bertanya ya. Tadi kan udah lihat video tuh, ada komputer sama komponen-komponennya. Nah, sekarang Bapak tanya nih, jika salah satu komponennya rusak, contohnya power supply pada komputer itu, apa yang terjadi pada komputer tersebut? Ada yang tahu nggak? Cung yang tahu. Saya Pak. Ya. Siapa mau pilih nih? Ya. Ini. Saya Pak Sila. Ya, Komputer silakan. tidak mau nyala sama sekali. Kenapa tidak mau menyala? Karena perangkat hardware lain seperti audio dan printer juga tidak menunjukkan Iya, tanda-tanda benar. kehidupan. Benar. Oke. Oke, terima kasih Asila. Tepuk tangan dulu untuk Asila. Ada lagi? Saya Pak. Yuk. Sohel, apa ya? Komputer menyala tapi kipasnya tidak berputar. Iya, benar. Karena tidak ada listriknya, karena power supply-nya mati, jadi komputer tidak akan berjalan. Oke, tepuk tangan. Untuk Sohel. Ada lagi? Saya Pak. Yuk. Siapa? Yang cowok. Saya balik. Kenapa? Komputer stuck pada pengaturan BIOS. Komputer stuck pada pengaturan BIOS bisa. Oke, ada lagi? Pak. Lampu indikator tidak menyala. Oh iya, karena power supply-nya mati, lampunya juga mati. Ini tadi nih, Mopi nih, terakhir. Komputer sering tiba-tiba mati sendiri atau restart. Oh iya, bisa. Karena power supply-nya mati, jadi dianya tegangannya nggak stabil. Oke, untuk langkah selanjutnya, karena kita akan menganalisis komponen komputer dan penyusunnya, Bapak minta kalian berkelompok, seperti kelompok yang dibentuk minggu kemarin ya. Jadi sekarang kita akan berkelompok lagi. Paham ya? Oke, silakan membentuk kelompoknya masing-masing, berkumpul sama kelompoknya. Silakan.
Oke, sambil berjalan, Bapak mau membahas LKPD ya. Nanti di dalam LKPD itu ada pertanyaan yang harus kalian cari informasinya, bisa lewat buku, lewat internet, ataupun yang lainnya. Lewat itu juga boleh ya. Nanti silakan dikerjakan secara berkelompok. Jangan lupa tuliskan namanya yang jelas ya. Oke. Net kasih belakang. Namanya apa tadi? Apa tadi? Oke, silakan dilihat LKPD-nya ya. Di situ ada beberapa pertanyaan. Jadi sebelum mengerjakan teliti dulu ya, soalnya dulu. Jadi biar paham. Terus tuliskan nama peserta dan kelas ya, jangan lupa nama jelas sama kelasnya ditulis, jangan sampai salah. Terus jawabannya ditulis secara sistematis dan jelas. Tuliskan jawabannya menggunakan pulpen atau bolpen tinta warna hitam ya, jangan warna merah, warna warna. Oke, di situ ada 4 pertanyaan, ada 4 masalah yang harus kalian cari di internet. Silakan masing-masing gunakan handphonenya dalam bijak atau yang komputer yang di sini bisa dipakai ya, karena internet ada. Silakan dikerjakan. Nanti setelah ini dipresentasikan biasa ya. Hah? Nah, dulu kan betul. Jadi apa? Tugas saya yang tadi masih yang tadi soalnya dibuka belum itu kan dibuka nanti di roti dan sampai buka. Nah ininya di yang sampai udah masukin belum sih? Dimasukin ke durasi dulu aja. Tugas saya yang tadi loh yang ada materi. Nah ini salah satunya nih. Ini gua di sini, mau sini aja Fit. Oke, sudah selesai LKPD-nya? Sudah. Sudah. Oke, berarti sekarang saatnya untuk mempresentasikan hasil kerja kalian, hasil pencarian kalian yang barusan dilakukan melalui internet. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang mempresentasikan hasil kerja
dan istilah apa itu komputer? Jelaskan. Komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik gambar, teks, suara, atau video. Perangkat keras komputer terdiri dari beberapa bagian. Terdiri dari input device atau perangkat masukan, RAM, random access memory, mouse, printer. Tuliskan dua contoh alat input, alat proses dan alat output. Keyboard, mouse, webcam, joystick, dan barcode scanner adalah komponen input perangkat output antara lain monitor, speaker, printer, amplifier, proyektor. Jelaskan sistem yang keempat, jelaskan sistem kerja komputer dalam memproses data, menerima informasi dari perangkat input seperti keyboard dan Udah, sekian segitu aja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak nih kelompok 1? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan duduk. Sekarang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan tentang hasil kerja komputer. Soal yang pertama, secara kata dan istilah apa itu komputer dan jelaskan. Jawabannya adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi baik gambar, teks, suara maupun video. Soal nomor 2 yaitu ada perangkat keras komputer terdiri dari berapa bagian? Jelaskan. Yaitu terdiri dari input device atau perangkat masukan, RAM, random access memory, mouse, hard disk, dan printer. Soal yang ketiga, tuliskan dua contoh alat input, alat proses, dan alat output. Terdiri dari keyboard, mouse, webcam, joystick, dan barcode scanner. Adalah komponen input perangkat output antara lain monitor, speaker, printer, dan proyektor. Yang keempat, yaitu jelaskan sistem kerja komputer dalam memproses data, yaitu menerima informasi dari perangkat input seperti keyboard dan mouse, memproses informasi yang diterima pada bagian CPU atau kontrol processing, menyajikan informasi hasil olahan kepada pengguna melalui perangkat seperti monitor, printer, dan yang lainnya. Sekian. Ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Baik, jika tidak ada, kami akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk hasil LKPD kami yang soal pertama, secara kata dan istilah apa itu komputer, jelaskan. Jawabannya adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data dan mengolah data dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik gambar, teks, suara maupun video. Terdiri dari input device atau perangkat. Untuk nomor 2 yaitu perangkat keras komputer terdiri dari berapa bagian? Jelaskan. Untuk jawabannya yaitu terdiri dari input device atau perangkat masukan, RAM, random access memory, mouse, hard disk, printer. Untuk yang ketiga ada tuliskan jawaban secara sistematis dan jelaskan. Untuk jawaban ketiga ada keyboard, keyboard, mouse, webcam, joystick, dan barcode scanner adalah komponen input perangkat output antara lain monitor, speaker, printer, amplifier, dan proyektor. Keempat, jelaskan sistem kerja komputer dalam memproses data. Menerima informasi dari perangkat input seperti keyboard dan mouse. Memproses informasi yang diterima pada bagian CPU atau Central Processing Unit. Menyajikan informasi hasil olahan kepada pengguna melalui alat seperti monitor, printer, dan yang lain. Mungkin segitu aja. Pertanyaan? Pertanyaan nggak? Satu sama ini. Jika tidak ada, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir silakan maju. Control processing unit, bukan control processing unit. Suaranya yang kencang ya? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ada Alia, Dina, Rapada, dan Tias. Yang pertama itu ada secara kata dan istilah apa itu komputer, jelaskan. Yang pertama itu suatu hal elektronik yang mampu melakukan tugas yaitu menerima proses input sesuai dengan instruksi yang diberikan. Kemudian nomor 2, perangkat keras komputer terdiri dari berapa bagian? Jelaskan. Input alat yang digunakan untuk memasukkan data, proses alat yang digunakan untuk memproses data, output alat yang digunakan untuk menampilkan data. Alat input atau keyboard, mouse, dan lain-lain. Alat proses, CPU, prosesor. Terus ada alat output, monitor, printer. Tuliskan jawaban. Jelaskan sistem kerja komputer dalam memproses data. Sistem kerja komputer dalam memproses data adalah data input melalui alat masukan seperti keyboard, lalu diproses dalam CPU atau prosesor, kemudian ditampilkan atau dikeluarkan melalui alat output seperti monitor dan sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya sudah melakukan presentasi ya. Cuma ini sepertinya udah mulai menengah. Hai. Halo. Hai. Hai hai. Halo. Halo halo. Hai hai. Oke, sekarang
Oke, informatika? Bisa. Informatika? Bisa. Informatika? Pasti bisa. Oke, tepuk tangan. Oke, setelah tadi melakukan presentasi secara berkelompok, Bapak ingin menarik kesimpulan ya. Bapak minta salah satu dari kalian ini menarik kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Oke? Siapa yang mau duluan? Kesimpulannya? Kelompok 3 sudah? Ya. Sok diri. Oke, kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu kita belajar mengenai komputer dan cara penggunaannya melalui input dan maupun output. Oke, salah satu itunya. Terima kasih, Pak. Kelompok 1 sudah? Kelompok 1? Sudah siap? Kelompok 2 siap? Siapa siapa? Kelompok 2 silakan. Dari kelompok kami, kesimpulannya setelah mempelajari materi hari ini, kita mampu mengecek hasil instalasi sistem operasi VirtualBox pada Windows. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Oke, Bapak rasa semuanya udah pasti tahu lah komponen-komponen. Ada yang ngebuka lagi nggak Google Chrome-nya? Salah satu. Ini ngebuka nggak? Ini ngebuka Google Chrome nggak? Ini. Yang kelompok 2. Ya udah. Cukup. Program ini belum kita tutup apa ini dulu. Saya jumpa. Komputer smartphone. Ya benar. Nah ini Pak. Pas sudah selesai Teman meminta Oke, udah cukup ya. Udah Pak. Ganti rekaman ya. Nanti Bapak ulang untuk berdoanya. Ini bangkunya dikopetin aja. Kiki depan. Yang depan diisi dulu biar kelihatan kan dari sana. Sini dulu depan. Ini yang berdua di depan dulu. Bentar. Habis ini kita udahan. Oke ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita bersyukur dalam hati ya, sambil mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Bapak minta Alista deh untuk menutup pembelajaran dengan berdoa bersama. Oke, silakan. Anak mau bikin. Sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keagamaan yang masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan kalian ya, karena nyampe dari siang sampai sore ini kita masih bersama-sama di sini.
hati-hati di jalan, langsung pulang, mandi, sholat, setelah itu baru main-main. Oke, paham? Silakan meninggalkan tempatnya, tapi dirapikan juga mejanya masing-masing. Silakan pulang. Ayo Pak. Aku mau di sini aja. Capek banget.